bisa mengirim pesan kepada seseorang tanpa perantara teknologi, murni dengan kekuatan pikiran. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesaktian yang dimiliki oleh orang yang spiritualitasnya sudah bangkit. Dan memang orang yang spiritualitasnya sudah bangkit itu sangat jarang. Ya, ada tetapi memang jarang. Jadi spiritualitas itu adalah orang yang betul-betul sudah dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, sudah mempunyai kesadaran murni di dalam hidupnya. Kalau orang spiritualitasnya ini sudah tinggi atau sudah bangkit, biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan atau mempunyai kesaktian-kesaktian tertentu. Yang pertama, kesaktian yang dimiliki oleh orang yang spiritualitasnya sudah bangkit, ini bisa mengetahui dan juga bisa merasakan energi-energi yang ada di sekitarnya. Bahkan perasaan orang lain saja di sekitarnya ini sudah tahu. Karena apa? Semuanya kan butuh getaran, ya. Ketika orang mempunyai perasaan tertentu, entah itu senang, entah itu susah, itu mempunyai sebuah getaran. Nah, getaran itu akan bisa diterima oleh orang yang mempunyai spiritual tinggi atau orang yang spiritualitasnya sudah bangkit. Nah, ini kelebihan atau kesaktian yang pertama. Kemudian kesaktian yang nomor dua, orang yang spiritualitasnya sudah bangkit ini kebal. Nah, kebal di sini maksudnya adalah tidak bisa disakiti oleh orang lain, entah itu dengan kata-kata, entah itu dengan energi-energi negatif, bahkan tidak bisa disakiti dengan benda atau sebuah materi. Karena apa? Orang yang spiritualitasnya sudah tinggi ini biasanya mempunyai cinta kasih yang besar. Nah, energi cinta kasih yang besar ini benda yang lain biasanya tidak bisa menimpa orang tersebut, tidak mau menyakiti orang tersebut. Ada semacam itu. Nah, ini memang tingkatannya beda-beda. Ini kalau spiritualitasnya sudah bangkit dan tinggi betul-betul, ya, konektivitasnya dengan Tuhan itu betul-betul sudah intens sekali, maka benda apapun tidak bisa menyakitinya. Bisa dikatakan mempunyai kemampuan atau kesaktian kebal. Nah, istilahnya begitu secara gampang. Kemudian yang nomor tiga, kesaktian yang dimiliki oleh orang yang spiritualitasnya sudah bangkit ini bisa mengendalikan pikiran orang lain. Nah, jadi pikiran orang lain itu bisa dikendalikan. Kadang lewat mimpi itu bisa dikontrol mimpinya. Kalau mimpinya itu sudah bisa dikontrol, ya, dan itu sering, maka apa kebiasaan orang tersebut kesehariannya juga akan berubah. Ada yang lewat dengan kata-kata yang pandai, sehingga bisa mengontrol orang tersebut. Ada yang dengan energi langsung untuk mengontrol pikiran, ada yang dengan cara hipnotis. Ini juga bisa mengendalikan pikiran orang lain. Nah, kalau hipnotis ini hanya bagian, ya, sebagian kecil daripada keahlian orang yang spiritualitasnya sudah bangkit.
terutama permainan kata-kata ini ya, persuasifnya ini pandai. Tetapi kalau yang menggunakan energi ya, jarak jauh bisa mengendalikan orang lain, nah ini sudah bagus. Itu yang nomor 3, kesaktian yang dimiliki oleh orang yang spiritualitasnya sudah bangkit. Kemudian yang nomor 4, kesaktian yang dimiliki oleh orang yang spiritualitasnya sudah bangkit, ini bisa memprediksi masa depan. Ya. Jadi orang yang spiritualitasnya sudah bangkit ini, ilmu titenya ini bagus. Dia bisa niteni, jadi pola kehidupan sejarah itu berulang jejak. Ya, ada pola-pola tertentu. Sehingga berapa puluh tahun ke depan itu bisa diprediksi dengan apa yang ada sekarang. Nah ini hebatnya orang yang mempunyai spiritualitas yang sudah bangkit. Jadi bisa memprediksi masa depan. Kemudian yang nomor 5, kesaktian yang dimiliki oleh orang yang spiritualitasnya sudah bangkit, ini bisa melihat masa lalu. Nah, jadi gini, kejadian masa lalu itu sebenarnya kan meninggalkan, bisa dibilang ini meninggalkan jejak ya, jejak energi maksudnya. Nah, energi yang tersisa itu atau residu dari energi yang tersisa itu bisa ditangkap oleh orang yang spiritualitasnya sudah bangkit itu tadi. Jadi kembali lagi adalah masalah keselarasan energi sebenarnya. Jadi energi masa lalu itu juga masih ada residunya, masih meninggalkan jejak. Nah, itu bisa dibaca. Karena seorang spiritualitas itu biasanya ya, seorang spiritual itu ahli pengamat, dia pengamat yang bagus, dia niteni. Nah, makanya bisa dilihat masa lalu itu mungkin dengan peninggalan sejarahnya ya, berupa candinya atau peninggalan pusaka itu bisa. Kejadian masa lalu dulu itu seperti apa bisa. Ini orang yang spiritualitasnya sudah bangkit dan spiritualnya tinggi. Jadi ada tingkatan-tingkatan tertentu memang. Kemudian yang nomor 6, orang yang spiritualitasnya sudah bangkit, ini bisa memindahkan sesuatu benda ini dengan pikiran. Ya, itu bisa. Jadi kekuatan pikirannya bagus. Contoh ya, ini yang kemarin sempat viral itu contoh untuk pawang hujan menggeser awan ya, menggeser mendung supaya tidak hujan di tempat tertentu. Lah ini salah satu kesaktian daripada orang yang spiritualitasnya sudah bangkit, bisa memindahkan benda atau materi dengan pikiran, dengan kekuatan pikirannya. Kemudian yang nomor 7 ya, kesaktian yang dimiliki oleh orang yang spiritualitasnya sudah bangkit, ini bisa mengirim pesan kepada seseorang tanpa perantara teknologi, murni dengan kekuatan pikiran. Ya, bisa dibilang telepati, ya semacam itu. Ya, itu bisa. Jadi orang yang mempunyai spiritual tinggi ini, dan itu sudah bagus, sudah terasa betul. Ini bisa mengirim pesan tidak menggunakan handphone, itu bisa. Nah, ini menyamakan gelombang ya, atau frekuensi antar orang itu tadi yang dikirimi pesan. Seperti gelombang radio ya, antara pemancar dan penerima, kalau gelombangnya sama ya nyambung, kalau tidak ya kresek-kresek. Ya itu salah satu kekuatan ataupun kesaktian orang yang spiritualitasnya sudah bangkit. Kemudian yang nomor 8, ini orangnya waskito ya, yang dikatakan waskito ini bisa melihat kejadian di balik sebuah peristiwa. Jadi yang dilihat itu di balik sebuah kejadian tertentu itu ada kejadian lain sebenarnya.
Nah, kalau orang waskita gitu. Jadi tidak melihat secara yang kelihatan saja, tetapi ada peristiwa di balik terjadinya suatu peristiwa. Nah, jadi bisa melihat peristiwa di balik terjadinya sebuah peristiwa. Nah, ini hebatnya orang yang spiritualitasnya sudah bangkit, orangnya waskita dan bijaksana. Kemudian yang nomor 9, ini bisa mengerti hampir semua bahasa. Nah, ini juga orang-orang tertentu, karena bahasa sendiri itu juga mempunyai kelompok-kelompok ya, atau mempunyai induk-induk bahasa sebenarnya, dan itu bisa dideteksi dengan getaran tadi, residu ataupun sisa yang ada di alam ini. Ini bisa ditangkap. Makanya kan pernah kejadian anak kecil bisa bahasa macam-macam gitu kan, padahal anak kecil belum sekolah. Nah, semacam itu. Karena apa? Daya tangkapnya itu tadi sangat luar biasa, sehingga dia bisa mengerti bahasa banyak bahasa. Kemudian yang terakhir kesaktiannya adalah bisa mengendalikan logam. Jadi logam apa saja itu bisa dikendalikan, akhirnya apa? Bisa ditempa seperti empu-empu zaman kuno. Nah, itu juga salah satu kelebihan daripada orang yang spiritualitasnya sudah bangkit, yaitu bisa mengendalikan logam. Jadi itu ada beberapa kelebihan ataupun keistimewaan ataupun kesaktian yang dimiliki oleh orang yang spiritualitasnya sudah bangkit. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.